Shalom pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Zona Mujizat. Pernahkah pemirsa mengalami satu keadaan di mana beberapa tanggung jawab di beberapa bidang yang dialami di satu waktu yang sama? Bagaikan benang kusut yang rasanya sulit untuk diurai. Tapi ternyata kemudian karena pertolongan Tuhan, benang-benang kusut itu bisa diurai satu persatu dan bahkan menjadi satu jalinan yang indah. Nah, itu yang dialami oleh tamu saya saat ini. Saya sudah bersama-sama dengan Hana. Shalom Hana. Shalom, Bu Susan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Selalu luar biasa kalau menurut saya sih. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita ya. Nah, Hana pengen tahu dulu nih, Hana ini sejak kecil sudah kuat ya. Jadi ikut Kids Impact di Keluarga Allah ya. Yes, betul ya? Ikut Joyful. Waktu itu kelas 4 SD. Jadi mulai ikut sekolah minggu. Dari mulai kelas 4 SD sampai sekarang masih di Keluarga Allah. Yes. Nah, sekarang ini Hana sudah kerja atau masih kuliah? Sudah kerja, puji Tuhan. Sudah kerja ya. Ya ternyata penampilannya masih muda sekali loh. Nah, pengen tahu nih ceritanya Hana. Pertama kali ngalamin kebaikan Tuhan yang benar-benar kayaknya nancep gitu ya. Nancep di kehidupan Hana itu apa sih waktu itu? Yang pertama tentang perkuliahan. Jadi setelah lulus SMA, saya awalnya pengen dan sudah daftar ke luar negeri, ke Korea gitu. Terus sampai proses, akhirnya ada pengumuman ternyata saya gak lolos dan dapatnya dapat yang 50%. Oh, sedangkan jadi pengen dapat yang full. Tapi belum dapat. Habis itu saya juga nyoba ke salah satu beasiswa Indonesia juga online yang juga menawarkan beasiswa 100%. Saya ikuti, itu juga diajak oleh guru, bukan yang kayak saya nyari-nyari sendiri. Terus puji Tuhan lewat beberapa tes dan puji Tuhan lolos dan dapat beasiswa 100% 4 tahun kuliah. Jadi akhirnya masuk yang di Indonesia. Gitu, nggak kalah bagusnya kalau menurut saya ya. Dan kemudian setelah itu apa perjalanan yang dialami Hana nih? Kuliah lancar ya? Kuliah lancar. Lancar, puji Tuhan. Lancar, puji Tuhan. Terus kemudian tadi ngalamin apa sih permasalahan, beberapa masalah yang langsung datang bareng-bareng gitu? Ya, itu terjadi di dari pertengahan 2022 sampai akhir. Saya diutus untuk jadi wakil ketua acara yang cukup besar pada saat itu. Awalnya ya biasa ada permasalahan sedikit dan sana sini. Biasa masih ya, biasa di kepanitiaan gitu ya. Betul, tapi habis itu pas H-3 acara, saya kena COVID, jadi saya nggak bisa ikut acaranya secara langsung. Oh, malah justru rasanya kayak udah persiapan begitu panjang, H-3 kena COVID, langsung Betul. Isolasi mandiri. Langsung isoman 10 hari itu disuruh. Wow, jadi benar-benar yang udah persiapan tapi nggak bisa ikut acaranya gitu. Betul. Ya. Terus sedih sekali. Terus di masa isoman itu, ternyata nggak cuma sampai situ. Ada masalah lain. Jadi beberapa minggu sebelum acara kita sempat membuat keputusan yang ternyata salah dan menyebabkan tagihan kita membengkak gitu. Oh, jadi over budget. Ya, over budget. Besar. Cukup besar. Kayak berkali-kali lipatnya. Nah, di situ juga saya jadi kayak semakin tertekan, mana itu juga di kos sendiri kan. Terus karena harus isoman, udah sakit, nggak bisa ikut acara. Over budget, terus juga saya sebagai wakil ketua juga tertekan kayak merasa bersalah gitu. Karena ada tanggung jawab besar ya, karena wakil ketua sih ya. Terus? Tapi disitulah Tuhan memberikan mujizat yang pertama menurut saya, merubahkan jati diri saya. Jadi secara tidak sadar, sebelumnya saya merasa kayak value saya tuh berdasarkan dengan pekerjaan apa yang saya lakukan gitu. Jadi ketika saya suka kepemimpinan, terus diberi kepercayaan kayak asik nih. Terus pas gagal ngerasa kayak diri saya sendiri juga gagal, padahal sebenarnya tindakan dan jati diri kita kan terpisah gitu. Nah di situ Tuhan mengingatkan kayak kamu tetap berharga kok, kamu tetap
dombaku dan aku gembalamu. Jangan putus asa gitu. Nah, waktu isolasi mandiri nih kan benar-benar yang sendiri banget ya. Itu yang kamu lakukan apa? Oh iya, itu juga salah satu buah dari pengajaran di sini yang sejak kecil sudah kuat tadi. Diajarin kalau iman timbul dari pendengaran, mendengarkan firman Kristus. Jadi saya berusaha untuk mengkontrol pendengaran saya. Jadi bukan mendengarkan yang berita-berita buruk ya dan makin terpuruk. Tapi saya paksa untuk dengerin pujian, penyembahan, terus juga SCDFM, terus juga khotbahnya gembala-gembala di gereja ini. Jadi keluarga Allah. Jadi kamu setelin yang online gitu. Ikut ibadahnya pasti online dong ya waktu itu. Terus dapat apa tuh dari itu? Dapat something juga, sesuatu juga. Yes. Tema. Saya dapat rema. Bukan mungkin sih. Pasti itu juga tuntunan Tuhan. Remanya yang saya dapatkan sama dari Pastor Obaja, Pastor Jonathan, dan Pastor Nita Setiawan juga sama. Yaitu kalau misalnya ada masalah yang kalian perlu mujizat, itu tahap pertama tuh minta rema dari Tuhan, dicari Tuhan dulu. Terus setelah dapat, tangkap, imani, dan kerjakan. Bukan cuman iman dan doa aja, tapi juga tetap harus kerjakan. Tetap harus melakukan sesuatu. Yes, nah itu saya aplikasikan ke masalah saya yang over budget itu. Dengan ya saya doakan, saya imani, saya bakal bisa bebas. Bahkan kayak yang kalau ibadah tuh kayak bebas hutang gitu, amin gitu. Kayak gitu. Terus, ketika itu ya ada apa doa-doa dari pendeta mengatakan bebas hutang, langsung kamu amin, kenceng, itu aku Tuhan bebas gitu. Sebelumnya sih belum pernah ngerasain kayak gini kan. Sama juga pas di SOM juga dipelajari kalau hutang tuh memang ada jeratnya. Jadi saya juga sempat teringat kayak, oh ini jadi rasanya jerat hutang. Rasanya kayak jantung saya diborgol, kayak gak bisa ngapa-ngapain, terus merasa putus asa. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Jadi setelah waktu isolasi mandiri itu selesai, 10 hari kan ya. Terus ngapain tuh setelah itu? Langsung bergabung dengan teman-teman yang panitia ini tadi atau gimana? Yes, setelah itu langsung ikut rapat, langsung involve lagi ya itu. Mulai mengerjakan iman saya gitu. Jadi dengan ya tetap usaha dana, tetap ikut rapat untuk memutuskan semua benang-benang yang kusut ini. Terus ya banyak kerja, terus juga sempat juga Mbak kan saking tertekannya dan gak ada ide gitu, sampai kita juga jadi mengamen juga di pinggir jalan sama teman-teman itu juga. Sempat ngamen juga? Yes. Seru sebenarnya sih ngamen sih. Ya gitulah. Apa rasanya sih jadi pengamen juga gitu? Rasanya kayak apa ya, bukan hidup sih, bergantung pada belas kasihan orang lain tuh kayak sedih gitu. Sedih aja sih. Ya karena kamu harus nyari sampai dengan seperti itu ya. Yes, di samping usaha-usaha yang lain yang sudah dilakukan. Yes. Bahkan sempat juga ngamen di hari ulang tahun saya juga. Kayak wah. Hadiah ulang tahun terindah kayaknya. Sangat berkesan gitu ya. Sangat berkesan. Wow, jadi luar biasa ya pengalamannya. Justru dari masalah yang kecil itu pengalamanmu jadi bertambah cukup banyak ya. Tambah banyak. Ya, terus tadi bertubi-tubi di satu waktu. Jadi nggak cuman masalah tentang kepanitiaan ini ya, tapi ada yang lain. Ya, itu terjadi juga di saat saya semester 7, mana lagi hektik-hektiknya penelitian tugas akhir. Di situ juga akhir-akhir magang juga ada. Terus juga saya sempat ngambil job freelance juga. Jadi ada job freelance, ada tugas magang, dan kamu sedang persiapan penelitian untuk tugas akhir. Wow, numpuk nih. Numpuk. Terus gimana tuh? Di akhir 2022 tuh yang intens, terus mulai Tuhan kuatkan lagi dengan 2023 dikasih rema yang datanglah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu. Terus Tuhan bimbing juga, berikan kelegaan untuk ya tetap mengerjakan semuanya dengan mengandalkan Tuhan. Kayak ngerjain freelance sambil deg-degan ngerjain TA, sambil deg-degan ngerjain yang over budget ini. Saya puji Tuhan tetap menunjukkan mujizatnya sampai akhirnya over budget itu ditutup 4 bulan atau 5 bulan setelah
kejadian itu. Setelah event berlangsung ya. Jadi waktunya tidak terlalu lama kalau menurut saya ya, 4 bulan sampai 5 bulan, tapi perjuangannya cukup kerasa dan berkesan pasti ya. Betul. Terus nah, kamu kan sibuk banget nih ya tadi, bareng-bareng ada project itu, terus ada juga masih mempersiapkan tugas akhir, masih ada magang, ada freelance, macam-macam lah. Cara bagi waktunya gimana sih itu? Sampai bisa berhasil gitu istilahnya. Lebih ke saya buat kayak pakai strategi bagi zona waktu gitu. Dengan yang kayak kok pagi ngerjain yang ini, siang ngerjain yang ini, malam ngerjain yang ini. Itu kayak per hari-hari juga cicil-cicil. Jadi kamu taati itu ya, kamu organize waktumu, kamu atur waktunya bener-bener. Jadi harus disiplin ya kalau gitu ya. Disiplin ternyata mendatangkan mujizat juga ya. Dan untuk mengerjakan itu semua juga sangat-sangat perlu tuntunan Tuhan, kayak Tuhan gak mampu nih, tapi minta tolong Tuhan, tolong kuatkan, tolong supaya cepat selesainya. Karena tugas akhir juga tidak terpisah dengan yang namanya kegagalan, gagal ngambil data dan lain-lain, bisa memperpanjang waktunya, tapi ya plus jadi berjalan bersamaan mengandalkan Tuhan plus mengerjakan semuanya dengan kerja keras. Tadi ya lakukan dengan disiplin, ternyata sesuai dengan rema yang Tuhan kasih di gereja kita ya, disiplin ya. Terus tadi tugas akhir begitu sulit, hasilnya apa nih yang bikin kamu jadi tambah wow sama Tuhan ketika penyertaan Tuhan itu ada? Ya puji Tuhan, saya bisa lulus tepat waktu karena kebetulan juga beasiswanya mengharuskan untuk lulus 4 tahun. Ya, karena kamu dapat beasiswa jadi harus on time ya. Betul. Dan di situ awalnya saya mikir kayak nggak bakal nih dapat cum laude atau nggak bakal nih dapat A, paling ya nggak nyampe lah gitu. Karena udah kena challenge gitu ya, tantangan yang terus ada ya. Terus tapi puji Tuhannya bisa lulus dengan predikat cum laude dan juga tugas akhirnya juga bisa jadi yang terbaik kedua di prodi. Wow, luar biasa. Terus jadi ternyata benar-benar pertolongan Tuhan tuh luar biasa ya. Betul. Jadi kamu jadi sangat berkesan dengan apa yang Tuhan lakukan. Ternyata pertolongan Tuhan itu bisa membuat kamu jadi lulus tepat waktu, bahkan tugas akhir yang tadinya kayaknya sulit banget, tapi ternyata dapat nilainya maksimal, gak nyangka. Terus terbaik kedua di prodi, dan kamu dapat predikat cum laude saat lulus. Luar biasa. Ada lagi gak sih yang satu rema yang juga kamu lakukan? Katanya kamu juga ini ya, karena kamu freelance ya, terus dapat, kamu rajin persepuluhan katanya tadi ya. Ya, kalau tentang itu ada kesaksian juga tentang itu. Yang tahun awalnya saya alami dengan over budget dan tekanan keuangan, Tuhan akhirnya tutup dengan salah satu bulannya saya bisa persepuluhan 10 kali lipat daripada biasanya gitu. Wow. Tuh pas mau ngirim itu juga kayak wow, kayak sehebat ini Tuhanku gitu. Ternyata bisa ya. Jadi 10 kali lipat dari persepuluhan yang kemarin gitu istilahnya ya. Wow, luar biasa. Itu yang namanya mujizat yang berkali-kali lipat ya. Puji Tuhan. Record breaking miracle. Mujizat yang memecahkan rekor. Luar biasa. Tadi selain itu, kamu juga sedang mempersiapkan lomba katanya ya. Nah, lomba apa tuh? Lomba isai kontes gitu. Isai kontes. Itu waktunya bersamaan dengan yang tadi itu ya? Bersamaan dengan tugas akhir. Jadi bersamaan dengan tugas akhir. Setelah itu kemudian kamu ada di apa? Itu kamu ikut sendiri atau wakil dari kampus atau bagaimana? Ya, dosennya merekomendasikan untuk kamu ikut ISEI itu. ISEI-nya tentang apa, boleh tahu nggak sih? ISEI tentang inklusif dan social diversity, kayak keberagaman sosial. Terus saya juga waktu itu mengangkat tentang
pengalaman KKN saya, gimana Tuhan mengubahkan perspektif saya diubahkan tentang Jadi disabilitas. cara pandangmu diubahkan tentang disabilitas. Jadi teman-teman yang penyandang disabilitas itu gimana? Apa yang kamu dapatkan? Pandangan apa yang kamu dapatkan? Pandangan apa yang berubah waktu itu? Waktu itu yang saya angkat di saya juga, itu selama ini saya memiliki seperti gap atau jarak dengan teman-teman disabilitas. Tapi setelah ikut KKN itu, terus penelitian bersama mereka, memahami keseharian mereka, mengetahui keinginan, kesakitan yang ingin mereka harapkan, terus cita-cita mereka. Mereka juga memiliki cita-cita yang gak jauh beda sama kita. Dan dari situ saya belajar bahwa ya kita ini sebenarnya nggak berbeda, maksudnya nggak ada juga manusia yang sempurna. Kayak saya juga punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan, saya punya kelebihan, mereka punya kelebihan. Itu yang saya angkat di esai itu. Dan esai itu berhasil masuk seleksi. Ya, dan menang kontesnya itu. Menang kontesnya. Jadi dari berapa peserta, tahu nggak? Berapa peserta yang ikut? Mungkin ribuan ya? Kayak ratusan, tapi dari beberapa negara gitu. Oh, internasional ya? Iya. Jadi kontes esainya internasional. Bahasa Inggris dong? Iya. Ya, wow, luar biasa. Jadi kamu tulis esai itu dan dapat termasuk dari sedikit orang yang menang gitu ya. Dari sekian banyak esai yang masuk. Wow, luar biasa. Terus ada lagi pertolongan Tuhan di tugas akhir kamu ya? Betul. Gimana ceritanya tuh? Tugas akhir tuh juga topik yang saya pilih cukup sulit juga, kayak membatik untuk tunanetra. Itu mulai dari nyari narasumbernya juga sudah susah kan. Terus ya itulah yang mengandalkan Tuhan, kayak Tuhan tolong nih aku butuh narasumber gitu. Terus Tuhan bukakan jalan. Sempat juga sesusah apa sih gitu? Sesusah itu. Sesusah itu. Karena kamu mengangkat temanya di tugas akhir kamu tentang apa tadi Ana? Tentang membatik untuk tunanetra. Membatik untuk tunanetra itu gimana tuh? Apakah kamu meneliti apakah pembatik yang tunanetra bagaimana atau apa yang kamu teliti waktu itu? Yang saya teliti berlatar belakang dari kesenjangan kesempatan. Jadi kayak kadang kan ekskul sekolah bisa batik, tapi ternyata anak-anak yang tunanetra itu belum pernah membatik. Jadi di situ saya membuat suatu, karena keterbatasan mereka ya, sehingga tidak bisa mengikuti cara membatik yang pada umumnya konvensional. Terus gimana yang kamu teliti? Terus yang saya teliti adalah membuat produk yang gimana caranya mereka bisa batik gitu. Untuk teman-teman yang tunanetra ini ya. Terus gimana? Itu juga banyak pergulatan iman. Kayak maju nggak ya, kesusahan nggak ya. Bahkan juga sempat ada reaksi negatif yang tipis-tipis gitu. Kayak ngomong, emang bisa mbak gitu, emang bisa. Ini saya dulu juga ada yang nyoba-nyoba gitu tapi gagal dan nggak bisa. Terus saya puji Tuhannya juga dipertemukan dengan dosen pembimbing yang positif dan sangat membangun. Beliau terus mengingatkan saya, ya itu memang tugasnya kita membuat yang orang mikir nggak bisa jadi ternyata bisa. Itu puji Tuhan dipertemukan dengan narasumber-narasumber, nggak mulus juga. Sempat H-3 ujian, belum dapat narasumber untuk uji produk. Itu saya sudah menangis dengan di depan dosen pembimbing saya. Terus dosen pembimbing saya tiba-tiba kayak, oh iya tetangga saya ada yang tunanetra gitu. Terus di kontak malam itu juga, puji Tuhan mau dan besoknya langsung uji produk. Jadi bisa langsung. Nah setelah itu baru bisa maju ke ujian untuk tugas akhir ya, karena sudah diuji coba produknya. Jadi prosesnya seberjuang itu ya. Betul. Benar-benar penuh perjuangan, tapi pertolongan Tuhan memang tepat pada waktunya ya. Jadi pas butuh kok ya pas gitu, tapi harus nangis dulu. Biar merasakan bahwa emang sulit nih, sehingga ketika datang pertolongan dari Tuhan ternyata wah bisa, bersama Tuhan pasti bisa gitu ya. Jadi luar biasa loh perjuangan kamu dan cerita kamu ini, bagaimana di usia yang semuda ini ya, kamu masih 20-an sekian kan ya, tapi sudah mengalami berjalan bersama Tuhan di dalam hidup.
Yes, luar biasa banget. Terus ada lagi nggak nih yang hal-hal menarik yang mungkin bisa diceritakan buat kita semua, buat pemirsa yang menyaksikan? Saya mau cerita juga yang pas juga Rema tahunan gereja kita 2023 itu kan Rise and Shine. Jadi tepat terjadi penggenapan itu dalam hidup saya, kayak rise dari permasalahan saya dari tahun yang sebelumnya, dari belenggu defisit itu, over budget. Terus, yang numpuk-numpuk itu, yang bikin stres banget. Yang bikin rise, terus shine-nya, puji Tuhan, Tuhan juga membangun saya di gereja ini, semakin berakar lebih dalam, bisa ikut SOM, sekolah orientasi melayani itu, terus juga bisa menyelesaikan SPR, bahkan juga di skema perjalanan rohani semua selesai, ikut retreat encounter, ikut elite soldier boot camp, semua ikut. Terus Tuhan, dan akhirnya bisa ikut UC juga. Sebelumnya nggak pernah ikut UC, tahun itu juga pertama kali ikut UC tahun lalu ya, tahun 2023. Terus dari situ dibangkitkan lagi untuk challenge lagi untuk buka komsel. Dan akhirnya ya kemarin habis pelantikan juga, puji Tuhan. Pelantikan menjadi ketua kelompok sel. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi ketua kelompok sel dan sudah punya kelompok sel. Sudah, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi tugas baru sudah di depan untuk juga bareng-bareng dengan anak-anak yang tergabung di dalam kelompok selmu itu ya. Terakhir ada pesan khusus nggak buat anak-anak muda yang mungkin juga mengalami challenge dalam hidupnya pasti ya. Ada pergumulan, ada tantangan. Ada pesan nggak Hana untuk mereka? Ada. Sebelumnya saya juga mau sharing tentang salah satu rema yang Tuhan kasih ketika masa terberat. Boleh. Jadi mungkin akan ada yang relate. Izin saya kayak ini. Di Yeskiel 34 ayat 30-31. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka. Dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi mungkin kadang kita juga ada musim benang kusut itu, merasa seperti don't belong anywhere, kayak nggak bisa ada di mana-mana, kayak nggak tepat gitu ya. Iya, ataupun juga menyerah, ataupun bingung, emang masih ada masa depan untukku dengan masalah yang sebesar ini. Tapi diingetin lagi di sini kok, kita tuh tetap dombanya Tuhan, Tuhan gembala kita. Mau hilang apapun juga malah domba yang hilang yang dikejar Tuhan gitu. Dan ya tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya dan juga kerjakan. Yes. Tangkap rema, renungkan, kerjakan. Yes. Ya, oke. Luar biasa Hana. Terima kasih. Terima kasih banget atas sharingnya. Terima kasih atas kehadirannya. Bareng-bareng kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Dan saya yakin pengalaman Hana akan sangat memberkati dan menginspirasi bagi setiap pemirsa yang menyaksikan Zona Mujizat ini. Sekali lagi thank you. Tuhan memberkati. Dan pemirsa, mungkin ada pemirsa yang sedang mengalami permasalahan yang begitu bertubi-tubi, permasalahan yang sepertinya terlalu menumpuk-numpuk dan tidak selesai. Percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Tetap datang di ibadah, dengarkan setiap firman, dengarkan rema firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Dan yang paling penting, imani dan lakukan. Sehingga sungguh-sungguh mujizat terjadi dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Tetap percaya, tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.